Welcome back to Relationship dengan aku Muhammad dari Raffi. Dan kembali. aku Brisa. Bahas apa enaknya sekarang nih? Bahas apa ya? Oh. Kemarin tuh ada yang viral di TikTok. Apa tuh? Aku lihat kemarin tuh dia mungkin masih sekolah ya. Mungkin SMA atau mungkin kuliah gitu. Cewek di Singapura. Dia membeli tas dari brand tertentu dan dia post di TikToknya. Dia exciting banget sama tas itu. Dia seneng banget karena menurut dia itu tas yang branded dan mahal. Kayak gitu. Sekitaran mungkin dirupiahkan sekitaran 1,2 jutaan tasnya. Lumayan ya? Lumayan, kalau menurutku itu udah mahal sih. Iya. Udah masuk barang yang tak miliki branded gitu. Iya, Kalau bener. punya tas seharga segitu. Nah, dia post di TikTok, dia mendapatkan banyak hujatan dari netizen. Kenapa dihujat? Ada yang bilang siapa yang akan bilang ke dia gitu kalau tas itu bukan tas branded gitu. Tas branded kan ada kayak contohnya LV, terus Gucci. Yang orang-orang yang netizen komen itu menganggap branded itu seperti tas-tas brand tadi yang aku sebutin gitu. Padahal kan enggak itu ya. Iya. Ya kalau objektif mah memang enggak gitu. Tapi kalau menurut dia itu udah branded ya udah biarin gitu. Sampai pada akhirnya dia membuat video klarifikasi. Dia nangis di video itu. Kenapa kalian sejahat itu gitu. Bahasa Inggris. Aslinya bahasa Inggris ini aku terjemahin aja. Terjemahannya gitu. di bawah ya. Gue enggak bisa bahasa Inggris. Gak bisa bahasa Inggris. Kenapa kalian jahat sekali gitu. Ayahku bekerja keras untuk ini gitu. Dari yang aku lihat cerita dia keluarga yang cukup sederhana, dari keluarga yang cukup sederhana gitu, bukan orang kaya pada umumnya kayak gitu. Orang dia bilang ayahku berjuang mati-matian untuk bisa membelikanku tas ini gitu. Kenapa kalian jahat sekali kayak gitu. Tapi positifnya akhirnya dia dinotis sama brand itu ya. Keren brand tas itu diajak ketemu ownernya langsung dan diajak ke pabriknya kayak gitu. Wah. Tapi menurutku ya gimana ya, namanya sosmed ya. Ya pasti banyak lah netizen yang jahat seperti itu. Gitu. Kalau ngomongin itu tadi aku ngiranya netizennya tuh iri, dengki dan kawan-kawan ya. Iya gitu. Belum tentu juga yang bilang seperti itu mampu beli tas itu. Bener banget. Gitu loh. Gayanya ngomong, halah merek ini. Kebanyakan ya juga dari masyarakat menengan delosor. Menengan delosor gitu. Gak cuma ke bawah doang ya? Iya, Delosor menengan kalian. delosor itu. Ya ampun. Orang-orang yang kaya beneran mah diem gitu ngeliat itu. Oh itu keren kayak gitu. Orang-orang yang berduit beneran tuh nggak mungkin dia nge-head speak seperti itu. Bener. Sombong banget loh. Relate nih sama salah satu cerita dari kenalanku. Apa tuh? Bukan yang temen deket sih, cuman kenalan. Kita nyaman ketika kita saling bercerita gitu. Aku kenal di suatu tempat, dia pernah cerita nih. Dia tuh dulu waktu SMA. Dia masuk SMA tahun berapa ya? Lupa ya, udah pokoknya tahun lalu lah. Mungkin umurnya sekarang 23, 24 kayak gitu. Nah, dia sekolah di salah satu SMA A ya. Ya mungkin penampilannya kurang menarik, itu menurutku hal yang wajar ya. Hal yang wajar. Karena dia dari SMP ke SMA mungkin dia bakal mengalami transisi. Bener. Yeah. Dia nyesuaiin dulu, dia lihat dulu keadaan gimana gitu. Akhirnya, tapi dia tuh
punya salah satu handphone, Oke. salah satu merek handphone yang lagi hype di tahun itu. Dan itu anak seumurannya belum ada yang punya gitu. Yang punya itu hanya orang-orang yang kerja ya gitulah. Pokoknya orang-orang yang punya duit gitu. Iya. Nah, cuma dia doang yang punya handphone itu dan teman-teman lainnya kan nggak punya tuh. Oke, itu poin pertama ya. Poin keduanya dia itu punya laptop. Satu-satunya orang yang punya laptop Di sekolah di itu. sekolah itu. Dan gimana ya? Dia tuh baik banget gitu loh. Dia mau minjemin laptopnya untuk segala tugas teman-temannya, karena temannya nggak cuma 2, jadi teman-temannya gitu. Terus dia mau minjemin ketika teman-temannya lagi boring buat nonton film, Oke. buat pokoknya baik banget lah. Karena kebaikan setiap orang itu kayaknya nggak pasti dapat respon yang positif ya dari Iya, pasti. sekitarnya. Iya. Ada aja tuh yang head. Iya. Padahal dia udah baik banget loh bantuin. Di situ laptopnya itu dibanting. Gak ada apa-apa. Waktu dipakai laptopnya dibanting. Itu ketika dia ke kantin, yang make itu teman sekelasnya atau gimana gitu loh. Laptopnya dibanting tiba-tiba. Terus, maaf aku nggak sengaja gitu. Padahal jelas-jelas ngangkat gini loh. Kecuali kalau ditenggor atau gimana gitu kan. Kesenggol nggak sengaja. Nggak sengaja kesenggol gitu. Setelah dibanting, diangkatlah sama dia. Nah yang kenalanku ini kan datang tuh dari kantin, masuk ke kelas, di depan matanya tuh kayak this is yours gitu. Dipatahin jadi 2 gitu loh. Wah, gila sih. Dengan muka tidak apa ya, nggak merasa bersalah dan aku nggak sengaja loh gitu. Dia yang awalnya nggak Patah. tapi kayak abis jatuh terus aku nggak sengaja loh gitu. Kalau aku di situ mungkin ngiranya kayak psikopat banget gitu loh. Kenapa setega itu gitu? Dengan muka yang senyum-senyum, nggak sengaja gitu, malah dipatahin jadi 2 gitu. Well itu kronologinya dia itu sahabat si cewek yang benting itu, justru malah sahabat sejak kayak mos pertama, hari pertama dia kenalan, akhirnya berteman terus. Nah sampai detik itu aku nggak ngerti, dia itu ceritanya kayak ya aku di waktu itu aku nggak ngerasain ada iri dengki atau gimana gitu. Iya. Cuma aku ngerasa dia nggak sengaja, ya udah gitu. Terus teman-teman yang lain minta ganti rugi dong gitu. Gue gak punya duit gitu. Nah, terus lu ngapain ngebanting gitu? Kayaknya si temenmu ini ya, dia salah pilih SMA. Menurutku sih gitu. Bisa jadi ya. Salah banget. Tapi kalau nggak gitu kayak gak asik, gak ada tantangan hidupnya. Ya gimana nggak asik ya? Ya bukan masalah asik gak asik gitu. Memang perbedaan strata itu menentukan bibit-bibit juga kayak gitu. Lingkunganmu terbentuk dari situ gitu. Ya nggak gitu juga. Kalau isinya sekolahnya kaum barbar ya udah gitu. Mau diapa-apain juga nggak bisa. Iya. Akhirnya kan nggak tanggung jawab ya. Kayak ini tadi. Ya udah. Itu problem pertama itu udah. Ya udah deh nggak apa-apa gitu. Yang tanggung jawab sih temennya yang pinjem tadi. Oke. Dia nggak ngelakuin apa-apa, dia yang tanggung jawab. Oke. Problem kedua, stay sama problemnya tuh masih sama sahabatnya ini. Yang matain laptopnya itu tadi. Iya. Jadi kenalan aku ini tuh deket sama cowok awalnya. Deket sama cowok, otomatis dia cerita dong sama sahabatnya ini tadi. Dia itu ganteng banget loh. Cool banget. Aku tadi ketemu lo di kantin gitu. Padahal sekelas kan. Tapi kan kayak ya seneng aja gitu ketemu sama orang yang disukai gitu. Ini cerita-cerita. Nah, gak lama jadian kan. Udah jadian, si sahabatnya ini kayak mulai kalau penyakit tuh kayak kumat gitu loh. Oke. Nah, dia mulailah tuh kayak caper-caper dulu awalnya ke pacarnya kenalanku ini gitu. Terus akhirnya sampailah mereka berdua tuh salah paham.
terus putus gitu kan. Setelah putus awalnya nggak ngerasa kayak gimana sih, cuman emang ada ganjel dikit gitu si temanku ini, ganjel dikit, cuman kayak yaudah mungkin aku aja perasaan yang negatif gitu. Tapi keganjilannya itu terjawab sama sahabatnya sama mantannya ini ya, itu jalan bareng, ngedate bareng, nonton bareng dan lain-lain. Ini jalan bareng lah. Oke, masalah pertama clear, termaafkan. Setelah kejadian itu gak lama itu udah dimaafin sama kenalanku ini. Yang kedua nih, deket lagi sama cowok. Nah kebetulan cowok yang dideketin sama kenalanku ini tuh ini banyak ini. Udah bekerja. Iya, bukan dari keluarga yang Kaya. Tapi agak ngerti sih. Mungkin dia kaya, tapi intinya dia tuh seneng kerja gitu, seneng cari kesibukan gitu. Anak yang hype gitu kan. Terus dia itu jaga warnet deket situ, jaga warnet. Kadang dia itu gak pulang ke rumah, tidur di warnet gitu. Biasa anak SMA gitu kan. Itu tahun keberapa ya dia sekolah ya? Aku juga lupa. Pokoknya itulah, dia pacaran sama cowok kedua ini. Oke. Sering dibawa kemana-mana, maksudnya kayak sering ditraktir makan, diajakin belanja, nongkrong gitu. Nah otomatis si cewek ini, si temanku ini ngajak sahabatnya dong kemana-mana. Nah ketika ngajak kemana-mana, sahabatnya otomatis kecipratan, entah itu makanan, entah itu apa gitu kan, kecipratan dikit-dikit gitulah. Dari situlah sahabatnya itu kayak nggak terima gitu loh. Dia nggak terima kalau cuma kecipratan. Dia mau jadi yang utama coy. Wah, mungkin gile. Gak masuk akal gitu, kayak beruntung kecipratan sama pacar orang. Itu udah 2 kali loh gitu. Selain salah pilih sekolah, sepertinya temenmu ini salah pilih teman gitu. Iya bener. Kenapa ketemu si sahabatnya nih ya? Aduh ya ampun. Aku juga salah sih, kenapa gak masuk sekolah itu, biar kita bisa bareng dari dulu gitu. Biar aku jadi sahabatnya. Mungkin bakal beda cerita ya kalau aku yang jadi sahabatnya. Masa-masa SMA ceria ya iya, kan bener. gitu. Kayak gak ada angin mendung yang mewarnai dia gitu kan. Itu kayak cerita yang tadi tuh masih berlanjut. Ya sama kisah yang pertama, dicaper-caperin, dichat-chatin, diteleponin tiap malam. Awalnya tuh kayak nggak apa-apa, cuma tanya doang gitu. Nggak apa-apa kok, cuma tanya doang. Akhirnya tiap malam tuh ngobrol nyaman gitu loh. Itu di belakang temenku. Oke. Padahal ya nggak tahu ya, mukanya menurut kamu gimana? Kayaknya aku juga pernah mengalami hal seperti itu ya gitu. Aku pelakunya. Gak bercanda. Tapi memang SMA ya kayaknya pernah deh. Kayak gitu pernah. Dan itu apa ya, kalau menurutku ya itu semacam penyakit. Kita tuh gak sadar kalau itu salah. Tapi penyakit kenapa bisa itu ya terus menerus lagi? Nah, kayak karena itu tadi, itu dia gak sadar kalau itu salah. Dia itu pengen memiliki apa yang orang lain miliki. oh my god, parah sih kalau itu. Dia gak sadar melakukan seperti itu, gak sadar. Itu pengobatannya suntik mati nggak? Udah habitnya kayak gitu. Itu muter aja circle-nya gitu terus. Oh my god, sulit sih. Walaupun udah kena karma gitu, apa gitu, karmanya kalau belum parah nggak bakal sadar. Gile, namanya mungkin gile ya. Ya mungkin gile gitu. Oke, lanjut nih ya. Iya, oke. Masih ada satu lagi nih. Yang ketiga ini sama. Sampai 3 kali. Iya, dia tuh yang sama yang kedua itu putus kan akhirnya. Terus akhirnya pacaran nih sama sahabatnya. Oke, tetap dimaafkan. Setelah itu dia deket dong sama cowok baru. Ternyata cowok baru ini mantannya sahabatnya ini waktu SMP. Gimana? Sama cowok baru. Jadi kan ini yang kedua ini udah mantan kan? Iya. Nah, akhirnya dia kan sendiri. Setelah sendiri dia nemuin cowok baru gitu loh. Baru ternyata dia itu mantannya
sahabatmu kayak gile nih. Oke. Sahabatmu kayak gile nih mantannya cowok barunya ini. Siapa namanya? Temanku tadi. Ketika PDKT lah. Si sahabatnya ini ngompor-ngompori. Gak usah sama dia. Gak enak beneran. Dia tuh toksik gini gitu. Tapi si dia tuh kayak gak percaya kalau gak lihat sendiri gitu loh. Gak percaya aku kalau aku gak lihat sendiri, aku gak percaya gitu. Yaudah deh terserah kamu gitu. Si sahabatnya ini ngasih jalan akhirnya. Oke, jadian lah di hari itu gitu kan. Setelah jadian, nonton, jalan-jalan segala macem gitu, kayak hal yang wajar kan buat orang pacaran. Iya. Tapi sahabatnya ini tuh nggak tenang gitu, kayak berasa pacarnya sahabatnya digondol sama temanku. Kayak, hah? Ini yang pacaran teman gue loh, kenapa lo yang nggak tenang gitu? Oke. Ya paham gak sih? Paham. Diteleponin bukan temen, diteleponin cowoknya. Kamu di mana? Kamu sama siapa gitu? Enggak, atas dasar apa gitu kan? Udah mantan ya kan? Mantan. Dan itu pasti putus kan ya? Kan udah lalu kisahnya tuh putus. Terus waktu terus berjalan kan nih, kebongkar lah itu pas mereka berdua main belakang tuh kapan. Oke. Ternyata pas temanku baru jadian sama mantannya sahabat muka gile ini, mereka juga jadian coy. Gimana? Sahabatku. Hari Senin nih ya, Senin. jadian sama cowok baru ini. Yang ketiga ini. Oke. Terus? Ternyata di belakang di belakang temanku nih, sahabatnya ini juga jadian sama cowok yang sama gitu loh, sama Cowok mantannya baru lagi. gitu. Wow. Gila nggak? Threesome. Nggak gitu juga. Gila ya. Ini selain temenmu ini udah salah pilih sekolah, salah milih temen. Salah milih pacar. Enggak, temenmu agak gila juga gitu loh. Kenapa masih maafin gitu. Itu masalahnya. Apa dikasih ramuan penenang ya gitu biar gak sadar kayak gitu. Nggak tahu ya aku. Dari itu tuh kayak pas tahu kayak, hah, ternyata lo selama ini jadian sama pacar gue kayak gitu. Mereka juga jalan di belakang temanku ini kayak gitu. Ya, nggak salah sih kalau waktu itu telepon terus, kamu di mana? Ternyata mereka juga jadian coy. Kayak, hah? Aku yang diceritain tuh langsung ngangong-ngangong gitu loh, kayak gimana? Ulangin lagi, sampai 3 kali, sampai bener-bener paham nyantol di otak gitu. Hah? Beneran gitu. Iya. Dan cara ngerebutnya itu gak yang kayak caper aduh pusing gitu, enggak. Dia barbarly banget gitu. Kayak ngerayu, kamu ganteng sih, kayak oh my god. Kamu ganteng sih. Kamu ganteng. Lu masih SMA dek waktu itu. Wow. Sekarang gimana tuh anaknya kabarnya? Gak ngerti sih kan. Udah open BO apa? Astagfirullahaladzim. Maaf. Gitu ya. Cara ngerayunya gimana gitu loh kok bisa sampai mau gitu. Nah itu aku gak Apakah ngerti. dia menjual diri dia? Gak ngerti ya. SMA gitu. Iya SMA sih. Gak tahu ya, kalau SMA zamanku sih anaknya masih polos-polos gitu. Bisa jadi waktu itu dia yang memulai ketidakpolosan. Oh. Jahat banget sih mulut gue. Dia Dicuci, pendirinya. Pendiri SMA ketidakpolosan. Oke. Setelah kejadian ke-1, ke-2 itu tetap dimaafin kan. 3 itu kayak udah mungkin ngerasa kayak capek gue punya sahabat yang kayak gini gitu. Baru capek 3 kali itu baru capek. Baru capek. Tapi itu masih tetap kayak dibaikin gitu loh.
gue butuh ini, tetap dikasih ini, gue kasih gitu. Gue butuh ini, tetap masih kayak masih kalau masih butuh itu tetap dibantu lah istilahnya kayak gitu. Nah, di hari mau selesai sekolah maksudnya. Selesai sekolah kan dia tuh udah 3 tahun ya, berarti kan udah lulus gitu ya. Dia itu difitnah, dituduh mencuri uang kas kelas. Gila gak? Padahal duitnya yang make si sobat gile tadi. Oke gile. Terus gimana tuh? Ya itu akhirnya dia tuh kayak apa ya? Ya kan itu belum lulus, belum hari lulus itu kan belum ya. Masih ada kayak apa ya? Nganggur kayak habis UN terus nganggur gitu loh. Kayak gitu kan. Nah, disitulah dia tuh bertransformasi dari anak yang biasa aja menjadi anak yang primadona gitu loh. Jadi ketika dia masuk kelas tuh gak ada yang kenal. Dia diet. Iya, benar. Dia diet sampai benar-benar emang apa ya? Berat badannya tuh benar-benar di bawah rata-rata. Tapi itu membuat dia itu terlihat bagus gitu loh badannya. Nah, terus mulai perawatan, mulai pakai make up yang apa ya? Sebenarnya dia sebelumnya udah make up sih, cuman nggak yang terlalu gimana. Nah, dia bertransisi ke make up yang lebih baik gitu loh. Mungkin lebih natural, lebih ya gitu lah, lebih baik lah. Soalnya dia tuh sebelumnya tuh kayak mungkin sahabatnya tuh minor banget ya, kayak tante-tante gitu loh. Nah, makanya dia tuh ikut-ikut bermake up dan gak karu-karuan gitu kan akhirnya make upnya. Akhirnya dia tuh berdandan lebih natural, terus pakaiannya dulunya pakai kaos jeans biasa kayak teman-teman lainnya, sekarang udah pakai kemeja rapi. Pokoknya dia tuh kayak serba jadi sorotan gitu lah. Nah, itu kayak oh, lihat ya gue bahas dendam ini kayak gitu. Lo udah ngambil cowok gue sebanyak itu gitu lah. Nuduh gue ngambil uang kas. Terus dari si muka gile ini ada reaksi apa? Ya nyuri bajunya dia kan? Gak gitu juga. Ya, coba deketin lagi kayak gitu. Maafin aku gitu. Di sisi lain kan dia masih jadian ya sama si cowok ketiga ini. Si cowok ketiga ini juga udah jewel-jewel gitu loh, udah kayak balikan ya gitu. Tapi ya mungkin temanku ini kayak udah apaan sih najis gitu kan. Najis gitu. Kayak wes najis akhirnya enggak. Najis tralala. Iya, najis tralala banget wes. Enggak ngerespon lah. Jadi si cowok minta balikan, si sahabatnya ini juga minta maaf kayak udah temenan sama aku lagi dong kayak gitu. Dia bilang kayak lo siapa gitu. Udah lupa ingatan aku, maaf ya. Kita enggak kenal. Terus mungkin yaudah ini jalan yang terbaik gitu. Dan sampai sekarang ya si cowok ini masih ngejar-ngejar gitu. Padahal kan udah berapa tahun ya. Lulus SMA juga udah berapa tahun gitu. Jadi kayak oh my god, gak punya harga diri banget sih lo gitu. Si cewek juga gitu, masih ngemis-ngemis gitu. Nah, masih pacaran enggak? Lo gak ngerti sih kalau itu. Cuma kalau masih pacaran ya bagus gitu kan. Gak sia-sia ngerebut pacar. Iya. Aku nggak tahu ya di dalam dunia persahabatan wanita perempuan ini sedikit berbeda gitu. Yang aku lihat dari teman-temanku juga, misalkan ada temanku sahabatan sama temanku, anjay sama-sama temanku ya kan. Tapi ketika mereka ketemu tuh baik-baik aja, ngomongin apa gitu. Setelah pulang terus ketemu salah satu di antara mereka itu nongkrong sama aku. Dia tuh ngomongin yang ini. Kan. Besoknya aku nongkrong sama yang ini, dia itu ngomongin yang ini. Kayak gitu kok. Saling ngomongin gitu. Iya, saling ngomongin. Jadi sama-sama ngomongin dari belakang gitu loh. Tapi ketika mereka ketemu itu biasa aja gitu. Gila gitu, aku gak bisa gitu memainkan peran seperti itu gitu. Apalagi kalau aku gak suka orang ya, wah muka aku pasti kelihatan kalau lagi gak suka orang kayak gitu. Mereka bisa senyum kayak gitu. What the fuck bro? Gak habis pikir sih, aku gak habis pikir sama orang-orang yang seperti itu gitu. Tapi kebanyakan dari mereka itu teman-temanku yang cewek seperti itu. Kalau cowok gak ribet gitu. Kalau misalnya udah gak
nyaman di tongkrongannya ya udah nggak ikut nongkrong lagi mereka. Kayak gitu. Sesimpel Harusnya itu gitu. Tapi aku heran sama teman-temanku yang cewek di luar sana itu bisa kayak gitu. Iya sih, aku kayak speechless aja pas denger cerita kayak harusnya kalau nggak nyaman pergi aja gitu loh, gak usah Iya. kayak mencari. Gak tahu apa yang gara-gara mereka gitu. beratkan dari pergi aja itu sepertinya ada gitu loh. Entah takut ketika mereka, katakanlah mereka punya circle ya. Temenmu sama si muka gile ini punya circle ya. Dia kepingin ngehindarin muka gile. Dia takut si muka gile ini bilang ke teman-teman, jadi dia jelek Oh, I dan see. dia dibully. I see. Kayak Karena ini bertemu gitu kan ya. Iya. Akhirnya mencibir semuanya ikut. Padahal Nyet, ketika kalian sudah dewasa, Nyet. nggak butuh teman banyak-banyak itu, nggak butuh gitu. Gak ngaruh sama kehidupan lu. Iya, nggak ngaruh gitu. Nggak membantu ekonomi lu juga gitu. Merugikan. Kecuali teman-teman lu yang bervalue gitu, bisa diajak pola pikirnya berpikir ke depan Maju, kayak gitu. ya, Maju ya, itu simbiosis mutualisme ya. Bener, Kalau bener, yang bener. kayak gitu-gitu tadi, buat apa Nyet? Masukin karang. Iya, ngapain? Oh my god. Masih ada ya orang kayak gitu. Nanti sadarnya si temanmu itu ketika umur 25 lah. Life quarter crisis itu sadar ngapain ya? Dulu aku kok kayak Mungkin gini habis ya. ini kayak dia gitu. sadar ya. Oh iya. Udah Kita doakan ya Iya. gitu supaya nggak terulang lagi kejadian-kejadian waktu seperti itu. Lu kalau gitu. lihat sadar ya pasti. Kasian Sadar. banget hidup lu. Oh my god. Gak mampu aja ya Allah. Aku juga ada sih cerita yang mirip kayak sahabatmu itu tadi, tapi nggak yang ngerebut cowok orang itu enggak gitu. Gimana tuh? Dulu aku punya circle gitu. Lulus SMA itu punya circle. Teman-temanku SMP mungkin itu ya. SMP ya. Kita setelah lulus SMA itu nongkrong bareng gitu, mau masuk kuliah tuh nongkrong bareng gitu. Nongkrong, temanku ini yang cewek satu ini cantik banget. Cantik gitu. Perpaduannya itulah Iya. ya. Aku bilang dia cantik, berarti aku juga tertarik gitu loh. Iya. Yang satunya itu biasa. Biasa. Ya penampilan fisiknya menengah ke bawah gitu. Kalau dikatakan gitu. Menengah ke bawah gitu. Di bawah rata-rata, sorry. Lambaikan tangan enggak. Di bawah rata-rata gitu. Kita nongkrong gitu. Si temanku yang biasa-biasa aja ini teman cowoknya ternyata banyak gitu. Oh, I see. Dan aku nggak tahu dia suka apa enggak, tapi yang pasti kalau dia ngajak gitu, tertarik sama orang, gelagat-gelagatnya itu dikenalin gitu ke teman-temannya, ke kita gitu, diajakin nongkrong, ayo ikut nongkrong. Seperti dugaanku gitu, si temen cowok yang dibawa temanku yang biasa ini suka gitu, tertarik juga sama temanku yang cantik. Terus Temen ini temen, masih nggak ada status kayak temenmu ditikung itu, enggak gitu. Suka gitu. Temanku yang cantik ya biasa aja gitu ya. Oh, dianya nggak suka ya kayak ya, biasa aja gitu. ngobrol, tapi aku tahu si cowok ini pasti deketin gitu. Oh, I see. Deketin gitu. Bukan dengan maksud ya. Iya, yang deketin ya karena suka gitu. Terus akhirnya pada akhirnya jadian gitu. Akhirnya circle ini jarang nongkrong lagi, buyar. Gara-gara itu tadi. Ya karena ya punya kesibukan masing-masing, awal kuliah dan segala macam kayak gitu. Oke. Udah tuh, itu pertama gitu. Terus aku masih nongkrong sama temanku yang biasa aja ini gitu. Kita cari teman lagi buat nongkrong gitu. Itu cari orang baru lagi gitu. Ragu teman baru nongkrong. Ada aku ngajak temanku ya nggak secantik yang cerita pertama tadi itu, ya oke lah gitu. Bisa dibilang oke lah. Bisa dibilang gitu. oke lah. Nongkrong gitu. Dan kejadian itu sama lagi gitu. Kepincut lagi Sama gitu. temennya. Iya, karena di situ isinya kita bertiga gitu.
cewek aku gitu, dan dia bawa cowok masuk satu gitu. Dosa nggak sih kalau aku ketawa? Nggak apa-apa, wajar gitu. Maaf ya mbak. Kepincut lagi gitu, akhirnya jadian lagi, buyar lagi circle-nya gitu. Terus sih. aku sering menyindir secara frontal gitu dan kasar gitu. Aku bilang ke dia, kok ini lu lemu cok, wis dia tuh. Tapi ketika kita keluar bareng dan apa, makan dia paling banyak nyet gitu. Makan dia paling banyak, jajannya paling banyak gitu. Terus gimana gitu kamu cara menarik orang kalau enggak diri kamu sendiri yang berubah gitu. Bener. Kita percuma ngasih masukan-masukan seperti itu gitu. Aku ngerasa kayak ya wis lah, karep-karepmu, rep-repmu. Tapi gitu. kayaknya itu bukan nyindir sih. Ngatain ya. Kesel. Enggak, ya di circle gue udah biasa kayak gitu. Walaupun itu udah termasuk bullying ya. Tapi mereka is okay gitu. It's okay. Ya memang dia menerima keadaannya seperti itu gitu. Cuman dia nggak mau bangun gitu. Nah, itu yang sampai sekarang aku heran. Sampai sekarang juga seperti itu. Tapi aku udah nggak nongkrong lagi sih, Kak. Udah lama banget. Padahal ditampar berkali-kali tuh. Udah. Masih kayak gitu ya. Sampai kayak gitu. Kasian. Sempet alhamdulillah kemarin tuh sempat punya pacar gitu. Aku seneng gitu ya. Oh, payu alhamdulillah lagi payu ya udah gendaan. Biasanya ya kalau misalkan orang selingkuh gitu. Orang selingkuh kebanyakan aku lihat di sosmed, di berita segala macam, selingkuhannya itu lebih jelek. Ya kan? Dari istrinya atau pacarnya ya kan. Nah, temanku ini juga diselingkuhin. Yaelah, punya pacar gitu. Diselingkuhin. Tapi permasalahannya adalah selingkuhannya tuh cantik. Aku bingung gitu mau ngata-ngatai. Nggak tahu ya, kita laki-laki kalau melihat wanita cantik pasti kita tertarik gitu. Ya itu udah kodratnya pada umumnya itu. Oke, karena aku cewek ya, jadi aku gitu aja. Iya, kita cantik gitu. Kadang kalau aku jalan sama cewek aku bilang gitu, ada orang cantik, itu loh cantik banget gitu. Terus ya udah ya memang cantik. Cewekku bilang, iya memang cantik gitu. Sangat. Kayak gitu. Andai cowokku yang ngomong kayak gitu ya, paling sepatuku itu udah nggak di kaki gitu loh. Ya enggak, kita realistis aja gitu. Kita realistis aja tanpa menyinggung apapun. Aku biasanya gitu. Ayo hari iya ayo. Kayak gitu. Ya tanpa no hurt feeling, ya sudah biasa kayak gitu. Oke, mbak pacar kamu hebat. Nah. Terus ya udah dari situ kayak wah ya sudah, anak ini nggak bisa kita ngasih saran yang bagus, yang baik gitu, sebagai teman mengingatkan. Kalau nggak bisa dikasih tahu ya sudah, terserah dia, hidup dia ya kan ya. Tugas kita udah sampai ngingetin aja kita tadi. Ya udah, aku udah nggak pernah nongkrong lagi akhirnya. Ya terakhir dengar kabar dia itu diselingkuhin gitu, dan itu dia aku taunya lewat sosmednya, dia dibikin story segala macem gitu. Galau gitu. Gini. Ya, cowoknya nggak cakep tapi kayaknya berduit itu. Terus aku lihat ceweknya, ya cantik gitu ya. Ya selingkuh itu salah, tapi ya gimana ya Nyet ya gitu. Ya mungkin dia mencari yang lebih Normal. baik. Iya, mencari yang lebih baik gitu. Walaupun belum tentu baik. Gitu. Kayak gitu. Banyak kalau apa ya? Toksik dalam pertemanan tuh sebenarnya banyak. Cuman yang si muka gile sahabatnya temenmu tadi itu udah penyakit sih. Itu sampai sekarang pun pasti dia kayak gitu. Parah sih. Nggak susah sembuhnya. Nggak susah? Susah sembuhnya. Oh, susah. Walaupun dibawa ke psikiater pun dia nggak mengakui bahwa dia salah gitu, karena nggak tahu dari kecilnya didikan orang tuanya seperti apa. Iya gitu. sih, lingkungannya gimana gitu. Lingkungannya kita nggak tahu gitu. Ya. Ya udah bawaan dari kecil ke bawah. Bisa jadi itu yang susah. Bisa jadi itu yang memicu dia menjadi seperti itu, kayak bisa dia jadi. Kayak dia memicu anak muda sekarang. Iya, bisa jadi. Oh my god. Panjang ya ceritanya. Gila. Padahal cuma gara-gara iri.
iri karena dia nggak mampu gitu. Iya, karena nggak mampu. Yang pertama nggak mampu beli. Sama kayak kasus TikTok, bisa jadi tuh nggak mampu beli ya kan? Makanya dia menghujat kayak gitu. Terus nggak mampu punya pacar gitu, Bray. Ya, mungkin segitu dulu ya. Iya. Episode kali ini kita ngobrol-ngobrol. Gak habis pikir sih, kayak wow, 3 kali gitu. Mukanya gile beneran lu. Kayak gile gitu, kayak kalau aku yang di posisi kamu diceritain, aku sebagai laki-laki udah gak tak temenin itu sahabatku, kayak kon angel tuturanmu, angel men tuturanmu. Nanya. Tak tinggal no. Aduh no. Aduh. Capek deh. Ya udah, episode kali ini sampai segini dulu. Sampai jumpa kembali di episode selanjutnya. Dadah.